Waalaikumsalam, Ki. Kebetulan ada, tapi sebentar lagi akan menambah kegiatan gubernur. Ada apa, Ki? Alhamdulillah. Bisa. Sebenarnya. Iya, Pak. Ada yang mau ketemu, Pak? Oke, ya. Masuk, Ki. Siap, Pak. Ya, mangga. Udah lagi sibuk ya, Pak ya? Mau apa jadi ganggu nih, Pak? Enggak juga, Ki. Biasa tuh. Apalagi lagi pandemi gini, gimana sih, Pak? Kalau pandemi seperti ini sebenarnya pekerjaan kita di Kumasan sih selalu terus bergerak ya. Artinya kita tidak pernah berhenti bekerja. Hanya saja mungkin cara kita bekerja yang berubah. Kalau dulu kita mungkin selalu offline, sekarang kita harus berubah cara. Kadang-kadang kita melakukan pekerjaan secara virtual seperti itu. Ini memang tantangan Kumasan yang baru saya rasa. Ini Pak, sebenarnya saya pengen belajar sambil ngobrol-ngobrol santai lah soal kalau berkenan. Aduh, ayo tuh, mangga kita sebelah jalan ya. Mungkin di taman belakang lebih enak tuh kayaknya. Siap. Sembari kita berjemur matahari ini kelihatannya bagus itu. Buat kesehatan, Ki. Ayo, mangga. Boleh cerita sedikit ya, Pak, pengalamannya dari awal menjadi kepala biro Ya. sampai sekarang, terlebih menghadapi masa pandemi ini, kayak gimana sih, Pak? Ya. Jadi aku mau jauh ke belakang dulu ya, Ki. Jadi sebenarnya aku tuh menjadi kepala biro humas dan protokolan di Jawa Barat ini sebenarnya yang kedua kali jadinya. Karena sebelumnya 11 tahun yang lalu itu tahun 2009 tuh aku pernah jadi kepala biro humas di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi memang ini pengalaman yang kedua. Tapi tentunya waktu yang begitu panjang ya 10 tahun itu banyak perubahan. Zaman sudah berubah, teknologi juga sudah berubah, tantangannya juga sangat jauh berbeda gitu. Jadi ini suatu pengalaman yang luar biasa sebenarnya di Biro Humas dan Keprotokolan di Jawa Barat ini. Selain menghadapi masyarakatnya yang begitu banyak, kemudian juga dinamikanya yang begitu tinggi, sehingga juga memang ini membuat cara kita melakukan pekerjaan itu juga jauh berbeda dengan ketika kita pertama kali menjadi kepala biro humas yang dulu. Nah, tantangan ini tentu bertambah besar ketika kita di awal 2020 kan ya, bulan Maret lah, itu kita mengalami pandemi. Pertama kali kita dinyatakan 2 Maret Indonesia sudah ada terkonfirmasi positif kan, coronavirus waktu itu namanya. Tentunya cara kita Humas itu tidak pernah berhenti bekerja sebenarnya. Nah, Humas Jabar ini sangat istimewa sebenarnya. Ketika pandemi baru dinyatakan bulan Maret, kita sebenarnya sudah mulai bekerja itu di awal tahun 2020. Jadi Januari itu coba dilihat di jejak digital kita ya. Kita sudah mulai woro-woro ke masyarakat bahwa waspada corona gitu, seperti itu. Hati-hati kita. Nah, ini kita bisa lihat di Instagram kita ya, Instagram Humas. Jadi sebenarnya memang ketika pandemi ini salah satu saya rasa ya OPD ataupun perangkat daerah yang tidak pernah berhenti bekerja itu adalah di Humas Protokol. Ketika pada saat awal pandemi mungkin beberapa OPD itu langsung menghentikan beberapa kegiatan, tapi sebaliknya kita itu semakin banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Memang mungkin pada saat awal itu kita tidak berita-berita ataupun produk-produk kehumasan itu tidak terkait dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan di Jawa Barat.
tapi lebih banyak bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 itu. Memberikan pemahaman Iya. bagi masyarakat. Iya. Itu ada salah satu juga strategi komunikasi publik yang Iya. Pak kelola juga ya Pak. Ya, Di tengah banyaknya ketika pandemi simpang siur pemberitaan gitu Pak. Apa sih Pak siasat dari Bapak sebagai Kepala Biro Humas untuk memberikan strategi komunikasi publik yang efektif Iya. di masyarakat dan mudah dipahami oleh Iya. masyarakat umum? Jadi memang itu tantangan tersendiri ya. Pertama, pemberitaan memang simpang siur pertama kali itu. Kemudian juga aturan berubah-ubah. Itu yang kita rasakan. Kebijakan berubah, kemudian kita juga sangat paham ya pada saat awal ini semuanya gagap memang. Baik di tingkat pusat dan tingkat daerah sama seperti itu, gagap terhadap coronavirus itu sendiri. Kita beri contoh pemakaian masker aja dulu ya. Pertama kali bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang pakai masker itu hanya yang sakit seperti itu, ya kan? Gencar kita lakukan. Di Humas Jabar itu gencar melakukan itu, kampanye terus-menerus bahwa yang memakai masker itu cukup mereka yang sakit. Sementara mereka yang sehat tidak perlu. Tapi kan ternyata kemudian hari dikatakan bahwa semua orang harus memakai masker seperti itu. Di tengah kesulitan memang pada saat itu kan masker agak langka juga. Nah, tapi kan itu harus disampaikan lagi bahwa semuanya harus pakai masker. Berarti kan kita merubah lagi nih cara kita berkomunikasi atau cara kita penyampaian kita kepada masyarakat terkait penggunaan masker itu. Nah, kemudian kita kampanye secara masif bahwa semua orang harus pakai masker. Masker kain pada saat itu kan. Juga kemudian berganti masker scuba juga yang dari bahan scuba. Ya, ternyata kan juga ada penelitian bahwa scuba tidak cukup tidak efektif dalam mencegah COVID-19 itu. Artinya masih sangat ini ya pori-porinya terlalu besar gitu. Nah, akhirnya kan kita harus merubah lagi apa yang disampaikan ke masyarakat. Memang konsekuensi yang timbul di masyarakat itu memang pertama ketidakpercayaan juga. Masyarakat juga akhirnya merasa pemberitaan atau terkait dengan masker ini kok ganti-ganti gitu kebijakan gitu. Tapi kita harus sampaikan bahwa memang semuanya ini kita selalu memang penuh dinamika. Jadi dan ini kita harus mengikuti gitu dinamika itu sendiri. Jadi ketika Bapak turun ke lapangan, ada nggak sih kendala yang memang betul-betul ditemukan kendala yang di luar yang tadi ya Pak sebetulnya? Iya. Itu juga merupakan kendala, tapi ada nggak sih kendala yang ketika Bapak turun ke lapangan menemukan wah ini ternyata masih banyak hal yang harus dibenahi? Iya. Yang pertama itu karena ketidakpercayaan masyarakat. Karena pertama itu ya berubah-ubahnya kebijakan ya. Berubah-ubahnya informasi yang diterima masyarakat itu terus terang itu juga akan menyulitkan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang kita berikan. Sehingga ketidakpatuhan di masyarakat itu kan terlihat. Jadi ketika ada kita lakukan razia misalnya atau kita melihat lah di jalan-jalan itu masih banyak yang tidak patuh terhadap pemakaian masker. Kemudian juga bagaimana kita kampanye 3M kita juga tidak terlalu efektif ya, karena dilihat juga masih banyaknya yang tidak menjaga jarak. Artinya mereka berkerumun gitu, banyak masyarakat itu yang abai terhadap 3M itu. Nah, itu salah satu tantangan kita di kehumasan itu yang benar-benar berat gitu yang kita hadapi di masa pandemi ini. Namun kita kan, saya melihat itu ya, dengan tim kita yang saya rasa solid gitu, baik, dan terus saja kita melakukan kampanye itu, akhirnya memang sedikit banyak ada hasilnya di sana gitu. Dan dari beberapa survei yang kita lakukan,
ada berdampak lah dari kampanye yang kita buat itu, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat memang walaupun masih ada yang abai, tapi setidaknya setelah sekian lama itu mereka mulai patuh juga terhadap bagaimana kampanye yang kita lakukan tadi, terutama 3M itu. Ngomong-ngomong soal tim nih Pak, Nah, bagaimana cara Bapak mengarahkan dan juga menguatkan tim dari humas dan protokol ini, yang dimana juga teman-teman semua, hampir semua kan harus turun ke lapangan juga melihat dan juga memberikan sosialisasi. Seperti apa Pak untuk memperkuat timnya sendiri di humas ini? Yang pertama Ki, aku merasa beruntung gitu ya, bahwa saya ketemu orang-orang yang memang mereka tuh punya passionnya di humas dan di protokol gitu ya. Itu penting gitu. Jadi ketika kita punya staf yang memang mereka memiliki passion di situ, harapan itu menjadi lebih harapan berhasil itu menjadi lebih besar gitu terhadap tim itu sendiri. Nah, yang saya lakukan sebenarnya nggak banyak gitu. Jadi hanya meyakinkan kepada mereka itu bisa berinovasi kan. Lakukan inovasi, kemudian bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi tugas mereka gitu. Jadi kewajiban mereka seperti apa. Nah, kita tim itu hanya itulah yang kita lakukan gitu, menjaga kekompakan gitu. Dan mempercayakan juga ya? Ya. Satu hal yang sebenarnya saya rasakan itu yang harus kita lakukan, kita harus percaya dengan tim yang kita miliki. Jangan sedikit-sedikit kita memberikan arahan yang seakan-akan kita tidak percaya dengan tim ada di lapangan ini. Nah, itu yang selama ini saya tekankan, bahwa mereka itu silahkan berekspresi, melakukan inovasi di lapangan tanpa selalu menunggu arahan. Nah, yang seperti itu dengan kebebasan yang diberikan ini, kita bisa melihat hasilnya. Walaupun saya sebenarnya tidak berhak untuk menilai keberhasilan itu, tapi setidaknya dari beberapa informasi, dari beberapa teman melihat bahwa tim yang ada sekarang di humas dan keprotokolan itu saat ini merupakan tim yang sangat kompak gitu. Jadi aku rasa itu menjadi poin yang sangat penting, dan itu bekal kita ya di dalam membuat humas dan protokol itu menjadi lebih kuat. Jadi, ternyata tugas humas itu bukan hanya meyakinkan timnya sendiri aja, tapi kita juga ada untuk mempertemukan dengan kabupaten kota ya Pak? Iya. Lebih merangkul lagi dengan kehumasannya kabupaten kota juga untuk sama-sama kompak lah. Dalam khususnya dalam pandemi ini. Seperti apa Pak? Gini Ki, jadi kita itu kan tidak bisa bekerja sendiri. Ya, siapapun aku rasa di dunia ini tidak ada yang bisa melakukan itu seorang diri. Termasuk juga kita sebagai sebuah organisasi gitu. Kita nggak bisa menyelesaikan sendiri. Humas dan keprotokolan ini di masa pandemi ini sangat perlu untuk bekerja sama, berkoordinasi dengan kabupaten kota. Kenapa? Kalau kita tahu ya, provinsi ini sebenarnya kan nggak punya wilayah. Wilayahnya itu ada di kabupaten kota gitu. Jadi karenanya itu kita sangat butuh kawan-kawan kita di kabupaten kota. Nah, ya. Jadi tanpa itu semua ada sinergitas dengan kabupaten kota, keberhasilan kita mungkin untuk mencapai itu agak lama. Atau mungkin tidak ada keberhasilan tanpa kerjasama dengan kabupaten kota. Coba kita bayangkan dengan luas wilayah Jawa Barat yang begitu luas, kemudian dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta itu, kalau hanya bergerak Humas Jabar sendiri, nggak akan sampailah kita ke wilayah-wilayah yang jauh seperti itu ya. Nah itu kan makanya kenapa kita selalu mengajak kabupaten kota untuk sama-sama
Jadi sama-sama untuk melakukan seperti itu tadi, kampanye bersama, sosialisasi bersama terkait dengan 3M itu sendiri. Nah itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah kemarin kita kan secara rutin sudah melaksanakan rapat koordinasi ya bersama kabupaten kota yang kita lakukan 2 mingguan gitu. Nah tuan rumahnya bergilir itu juga aku rasa menambah erat lah hubungan dengan kabupaten kota, dan juga kita bisa mensinergikan tugas-tugas kita di provinsi ini bersama-sama dengan mereka gitu. Jadi kelihatannya akhirnya kan jangkauan dari informasi itu menjadi lebih luas yang kita rasakan saat ini. Ngomong-ngomong tadi setumpuk pekerjaan, segudang pekerjaan Bapak yang dilakukan lebih di masa pandemi ini. Sibuk banget berarti ya Pak ya? Untuk waktunya bersama keluarga, atau mungkin Bapak punya hobinya apa Pak gitu? Untuk kesehariannya ya, jadi sebenarnya kalau pekerjaan itu memang ya, saya rasa semua kita itu pekerjaan pasti banyak ya. Tapi bagaimana kita memanage waktu agar tetap juga bisa kita memanfaatkan hari-hari lain itu bersama keluarga, nah itu yang penting. Nah, begini Ki ya. Jadi Sabtu Minggu itu biasanya kalau tidak ada pekerjaan yang bisa tidak aku ikuti ya. Jadi misalnya ada suatu kegiatan yang bisa dihandle oleh kepala bagian misalnya ataupun subag. Nah, aku usahakan di Sabtu Minggu itu bersama keluarga. Bapak punya hobi sendiri nggak sih Pak? Hobinya sebenarnya paling suka tuh traveling gitu. Jadi sebenarnya sebagian hobi itu bisa tersalurkan ketika di Humas Protokol ini. Jalan-jalan itu atau tugas-tugas kita ke lapangan, mendampingi pimpinan, itu aku anggap traveling aja gitu. Jadi apa? Jadi kita tuh selalu gembira bekerja akhirnya. Nah, Sabtu Minggu itu yang paling senang kulakukan itu sama keluarga itu adalah jalan-jalan, nyetir sendiri. Jadi nyetir sendiri itu bagian dari hobi sebenarnya. Jadi kalau supir-supir itu Sabtu Minggu dia libur. Jadi kita setir sendiri kemanapun itu, entah. Quality time juga ya? Iya, jadi bersama keluarga entah. Tapi memang kebanyakan akhirnya sama ibu aja. Karena anak-anak kan sudah mulai besar, nggak pernah mau diajak jalan gitu. Itu alamiah terjadi seperti itu. Nah, jadi gini, di Sabtu Minggu tuh kadang-kadang kita pakaian olahraga aja, nyetir kemana gitu, makan pagi. Ini sembarang di warung pinggir jalan seperti itu. Kadang-kadang nggak terasa waktunya bisa nyampe ke Jakarta tuh pakai pakaian olahraga. Tapi hanya sekedar itu aja sebenarnya, melaksanakan hobi, dan karena hobi jalan itu. Di samping itu memang olahraga dulunya Mas, kita sering main tenis. Pandemi ini gimana Pak? Kalau pandemi ini kita apa masak-masak gitu Pak? nah benar, jadi masak itu juga hobi yang paling saya suka. Jadi tadi selain Masak apa? masaknya apa aja, kalau ada bahan saya bisa masakan Indonesia, terutama bisa sop ikan, bisa bikin ya macam-macam masakan Indonesia lah, lalapan gitu. Nah, jengkol saya itu nomor 1 itu. Waduh, kayaknya Bisa semur ya atau balado jengkol. Nah, ini selain ini juga masakan favorit gitu. Jadi yang senang. Jadi segala masakan lah. Jadi itu disesuaikan dengan biasanya yang apa yang ada di dapur itu yang dikerjakan. Jadi tidak mesti hal-hal yang misalnya kita persiapkan dari awal. Tapi itu salah satu tadi. Kalau di hari libur tidak ada mau jalan-jalan, masak adalah pilihan yang pertama. Nah, saya jadi keingetan nih, Bapak bilang sop ikan. Ngomong-ngomong balik lagi, katanya Bapak
di awal tahun ini akan dipindah tugaskan ke Dinas Kelautan. Iya. Seperti apa Pak? Boleh ceritain Pak? Ya, jadi tanggal Mungkin ini hal yang 30. baru juga buat Bapak. Iya. Tanggal 30 Desember yang lalu. Saya dipercayakan Pak Gubernur untuk menjadi kepala dinas di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat. Saya rasa ini suatu amanah yang begitu besar bagi saya, dan juga kepercayaan ini yang harus dipertahankan. Kepercayaan ini bagaimana kita bisa memenuhi harapan pimpinan. Memang ini dunia baru. Saya sendiri kan tidak berlatar belakang perikanan, sama seperti di Humas tidak berlatar belakang komunikasi. Tapi memang saya banyak kegiatan-kegiatan itu di 16 tahun itu kan di perencanaan. Jadi 16 tahun di perencanaan itu banyak memang berkecimpung di perencanaan pertanian. Yang salah satunya itu adalah sektor perikanan. Jadi pertanian dalam arti luas itu perikanan di sana, pertanian pangan, perkebunan, tanan. Nah itu menjadi konsen kita selama di Bapeda 16 tahun itu. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman yang selama itu di Bapeda bisa memudahkan tugas-tugas kita di hutan dan perikanan ini. Tim semuanya nih pesan-pesan banyak sekali kan pengalaman Bapak selama 1 tahun 10 bulan di bidang Jadi yang ini. penting bagi tim gitu ya, sekarang ini senangi aja pekerjaan itu yang pertama, kemudian bekerjalah dengan baik. Kemudian juga yang harus dijaga itu adalah kekompakan, kebersamaan gitu ya. Kemudian laksanakan semuanya apa-apa yang menjadi tanggung jawab itu gitu. Insya Allah sih segala sesuatu tuh bisa diselesaikan dengan baik. Penuh dedikasi ya, kejujuran, ini yang perlu dijaga juga. Apalagi kan di Humas protokol ini orang-orangnya masih sangat muda-muda. Jadi saya bersyukur gitu bahwa dengan usia yang muda mereka sudah menunjukkan kapasitasnya, kapabilitasnya yang mumpuni untuk mendorong atau menunjang keberhasilan Humas dan keprotokolan itu. Nah, ini dipertahankan. Mereka harus tetap bisa mempertahankan ritme pekerjaan. Kemudian itu tadi menjadi penting adalah jaga kekompakan. Tim yang ada yang solid itu jangan sampai pecah seperti itu. Kalau itu sangat sayang kita sudah bentuk ya secara bersama-sama, kemudian juga pimpinan merasa mungkin ya ada kepuasan terhadap pekerjaan itu sehingga kita juga mendapatkan promosi seperti itu, mungkin penilaiannya di sana. Nah, mudah-mudahan dengan apa semua yang sudah dilakukan itu bisa tetap dipertahankan oleh teman-teman semua. Amin Bapak. Tidak terasa ya Pak ya, kita kayaknya udah 20 Muterin. kilometer ini jalan. Dan tentunya waktunya juga lumayan ini ya. Iya. Jadi Bapak ternyata harus ada kegiatan lagi mungkin Pak. Ya, Terima kasih ini banyak, Pak. Saya sebelumnya Bapak udah mau diajak berbincang. Kita kebetulan memang hari ini ada tugas dengan Pak Gubernur, jadi mendampingi beliau. Tapi inilah tugas-tugas ya. Dan selamat juga pada Kia. Selalu terus berkiprah, mengembangkan diri ya supaya lebih baik lagi, dan terus jaga Humas supaya tetap baik dan harus lebih baik. Amin. Ya. Insya Allah. Terima kasih ya Pak ya. Atas Iya, waktunya. sama-sama. Luar biasa. Ini Saya belajar banget dari perbincangan ini. Iya. Ya, aku sudah dijemput ya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak Bapak. Hati-hati di jalan.